Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada episode kali ini kita akan mengkaji tentang bab hukum aul dan rad dari kitab Risalatul Maqsurah fil Mawalithil Islamiyah ala Dhawil Kitab was Sunnah yang dikarang oleh Al-Mafullah Al-Walid Kiai Haji Hudhari Tobri. Dan pada episode kali ini kita akan mengkaji tentang bab ahkamul auli war rad pada halaman ke-10. Bisa dilihat pada halaman ke-10. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul auli utawi iki iku bab nerangake pira-pira hukum aul warrati lan rad. Al aulu utawi kang aran aul huwa hiya aul iku ziyadatun tambahan fi majmu'is sihami ing dalam kumpulane saham al-mafrudati kang dipastekake wa naqsun lan kurang fi ansiba'il warathati ing dalam pira-pira bagiane ahli waris. Titik. Itu tadi pengertian tentang aul. Sekarang berikutnya adalah faktor-faktor yang menjadikan terjadinya aul. Apa? Wadzalika utawi mengkono-mengkono aul. Yang pertama adalah inda tazahumil furudi, iku ing dalem nalika berdesakane pira-pira ahli waris pasti, wa kasratiha lan akehi al-furud. Itu yang pertama, inda tazahumil furud wa kasratiha. Yang kedua, bihaitsu tastaghriqu, kelawan sekirone ngentekake sapa al-furud jami'at tirkati ing sekabehane tirkah. Faktor kedua. Faktor yang ketiga, karena ada 3 faktor terjadinya aul itu. Yang ketiga adalah wayabqa. Ini yang ketiga. Wayabqa lan tetep ba'du ashabil furudi, sopo sebagian piro-piro ahli waris pasti biduni nasibin, kelawan tanpa oleh bagian, minal mirasi saking oleh warisan. Titik. Kalau terjadi 3 faktor tersebut, maka bagaimana? Diterangkan dalam kalimat berikutnya. Fanattarru, mongko dadi kepeksa sapa kita inda dzalika ing dalem nalika mengkono-mengkono perkara telu, yaitu tadi inda tazahumil furud ila akhirih, ila ziyadati aslil mas'alati, maring nambahi asal masalah. Tujuannya apa?
hatta tastawiba, sehingga nyumrambai ngkeratani opo at-tirkatu tirkah jami'a ashabil furudi ing sekabehane piro-piro ahli waris pasti. Itu tujuan daripada aul. Kalau tujuan itu sudah terlaksana, maka arahnya apa? Wa bidzalika, lan kelawan mengkono-mengkono nambahi asal masalah. Bidzalika kelawan mengkono ziyadatu asli masalah di atas, ya, atau nambahi asal masalah. Yadkhulu manjing opo anak su kurang ila kulli ahadin maring saben-saben wong suci minal warathati saking piro-piro ahli waris wa biduni ayyahruma lan kelawan tampo yen to kaling-kalingan sapa ahadun wong suci minal mirathi saking oleh warisan. Itu tadi tentang masalah aul. Ya. Jadi aul itu apa? Aul secara bahasa adalah az-ziyadah atau an-nama'u, dari kata ala ya'ulu aulan. Ya, dari kata apa? Ala ya'ulu aulan, maknanya naik atau bertambah. Itu secara bahasa. Lah, menurut istilah yaitu ziyadatun fi majmu'is sihamil mafruḍah wa naqsun fi ansibail warathah. Yaitu apa? Aul itu adalah bertambahnya jumlah atau kumpulan daripada saham yang sudah ditentukan dan berkurangnya bagian-bagian daripada ahli waris. Jadi yang namanya aul itu yang orang ahli waris tadinya setelah dihitung dia secara akumulasi dia dapat sekian. Namun apa? Ya, jadi tadi ada kekurangan, ada ahli waris, ya, yang belum mendapatkannya dan dia mestinya dapat. Maka tadi pengertiannya aul itu adalah bertambahnya jumlah saham yang ditentukan dan berkurangnya bagian atau disertai berkurangnya bagian-bagian ahli waris. Ada ahli waris yang belum dapat, sementara dari akumulasi perhitungan saham yang sudah dihitung itu ada kekurangan, maka dia dinaikkan. Itu namanya aul. Ya. Jadi sekali lagi aul itu secara bahasa adalah bertambah atau naik, sedangkan secara istilah adalah bertambahnya jumlah saham yang ditentukan dan berkurangnya bagian-bagian daripada ahli waris. Berikutnya adalah faktor daripada aul. Apa yang menjadikan terjadinya sebuah aul itu? Faktornya apa? Ada 3. Yang pertama adalah inda tazahumil furudi wa kathratiha, yaitu ketika banyaknya ahli waris pasti yang ada. Jadi ada orang meninggal, dia ahli waris pastinya banyak sekali. Sehingga karena saking banyaknya ini menjadikan berkurangnya bagian ahli waris yang seharusnya ada. Atau dalam arti bahwa bagian-bagian itu setelah dihitung ternyata ada ahli waris yang belum mendapatkan. Yang kedua adalah faktornya adalah bihaitsu tastaghriqu jami'at tirkah. Tirkahnya sudah kehabisan. Jadi setelah dihitung ternyata tirkahnya sudah habis duluan ini kan. Setelah dihitung-hitung ini kok ternyata habis.
sementara ada ahli waris pasti yang belum dapat. Karena tadi di faktor pertama jelas, karena ahli waris pasti terlalu banyak sekali. Terus yang kedua adalah setelah dihitung itu habis, sementara masih ada yang belum dapat. Nah, faktor yang ketiga adalah yabqa ba'du ashabil furud biduni nasibin minal mirath. Masih ada sebagian daripada ahli waris pasti yang belum mendapatkan warisannya. Jadi ada 3 faktor ini. Yang pertama adalah terlalu banyaknya ahli waris pasti. Yang kedua, tirkahnya sudah habis atau kehabisan. Terus yang ketiga adalah ada sebagian daripada ahli waris pasti yang belum mendapatkan warisan. Karena ahli waris pasti itu dia harus dapat. Namanya juga ashabil furud, maka dia harus dapat. Saya pokoknya harus dapat sekian. Ternyata setelah dihitung, habis ini tirkahnya. Terus bagaimana? Nah ini, kalau terjadi ini, maka bagaimana ketika terjadi 3 faktor itu, atau bahkan salah satu dari ketika terjadi 3 faktor itu, maka harus natarru ila ziyadati asli masalah. Kalau sudah demikian, maka asal masalah yang tadinya misalkan 6 atau berapa? 8 atau 12 itu dinaikkan, ditambah. Nah, jadi ketika ada 3 faktor tersebut, yaitu tadi yang pertama inda tazahumul furud wa kathratiha, terus tastaghriqu jami'at tirkah, terus ba'du ashabil furud ya yabqa ba'du ashabil furud biduni nasibin minal mirath. Ketika itu maka ditambahkan, dinaikkan asal masalahnya. Lah, tujuannya apa? Tujuan kok dinaikkan itu bagaimana? Kok tujuan aul itu apa? Aul itu kan tadi menaikkan daripada asal masalah itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar supaya tirkah daripada orang yang meninggal itu bisa mengena. Tirkahnya itu bisa mengena kepada semua ahli waris pasti yang ada tanpa ada kecuali. Tanpa terkecuali. Tidak ada yang terhalang. Artinya apa? Bahwa semua ahli waris pasti itu mendapatkan bagian sebagaimana mestinya. Jadi tujuan daripada aul adalah agar supaya tirkahnya merata ke semua ahli waris pasti yang ada tanpa ada yang terhalang satupun. Artinya bagaimana? Artinya semua ahli waris itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Itu tujuan daripada apa? Aul ya. Terus kemudian adalah angka-angka berapa saja yang dimungkinkan aul dan angka yang tidak dimungkinkan aul. Perlu dicatat bahwa angka yang dimungkinkan aul itu adalah 6, 12 dan 24. 6, 12 dan 24. Yang tidak dimungkinkan, sekali lagi tidak dimungkinkan. Ya, tidak dimungkinkan itu ya saja terjadi. Ya. Tapi sangat tidak mungkin ya. Yang angka tidak dimungkinkan all adalah 2, 3, 4 dan 8 karena asal masalah itu kan 2, 3, 6, 8, 12 ya. Terus kemudian 24 ya. Jadi yang dimungkinkan itu adalah 3. Itu adalah aul ya. Terus kemudian ada angka 12 menjadi 17, itu ada istilah lain dinamakan dengan dinariyah suro. 12 ke 24 itu disebut dengan dinariyah kubro atau istilah lainnya adalah mimbariyah. Ini adalah contoh tentang aul. Nanti bisa dibuka contoh aul itu pada halaman 48 ya, bisa lihat ini di halaman 48 ini ada contoh aul ya. Ini ada contoh aul. Coba kamu bisa perhatikan di situ. Saya ambil satu contoh. Yang pertama, matat an zauj ummun bintun bintai ibnin dan abun ya. Gitu ya. Kita perhatikan itu. Zauj ummun bintun bintai ibnin. Bintai ibnin itu sama dengan bintu ibnin 2 karena itu adalah tasniyah. Bintai ini ketika dia diidhofahkan ke ibnun maka namanya hilang.
jadi bintai ibnin atau dua bintu ibnin ya. Nah, di situ ada orang meninggal, yang meninggal ini otomatis adalah perempuan ya. Karena di situ ada ahli waris zauj, berarti yang meninggal adalah zaujah. Ada zauj, umun, bintun, bintu ibnin 2 dan abun. Zauj, perhatikan, itu mendapatkan berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena di situ ada far'ul waris, ada bintun dan bintai ibni ya. Terus kemudian umun itu dapat 1/6. 1/6 dari mana? Karena dia bersama dengan far'ul waris. Bintun mendapatkan 1/2 karena dia tunggal, tidak bersama mu'asib ya. Mu'asibnya bintun kan ingat ya, adalah siapa? Ibnu. Bintai ibnin, kenapa dia mendapatkan 1/6? Karena bintu ibnin baik satu ataupun lebih dari satu, jika bersama dengan bintun yang mendapatkan 1/2, maka dia akan dapat 1/6. Abun itu dia dapat asobah, itu di situ sudah dilihat asobah plus dapat 1/6. Kenapa dia asobah? Karena di situ abun adalah satu-satunya ahli waris laki-laki yang ada di situ. Lah zauj apakah tidak laki-laki? Zauj laki-laki, tapi zauj bukan ahli waris asobah. Karena ahli waris asobah itu adalah harus laki-laki ya. Dan di situ satu-satunya adalah abun. Maka abun dia dapat asobah juga 1/6. Kenapa 1/6? Karena di situ tidak ada ibnun atau ibnu ibnin ya. Jadi abun dapat 1/6 karena bersama far'ul waris perempuan. Dia dapat asobah karena memang dia adalah satu-satunya asobah di situ. Bisa dilihat di situ ada 1/4, 1/6, 1/2 ya. Maka berapa yang didapatkan asal masalahnya dari angka 4, 6, 2 itu, angka yang bisa dibagi dengan 4, bagi dengan 6, bagi dengan 2, yaitu adalah 12. Ya. 12 dibagi 4 kali 1, hasilnya berapa? 3. 12 bagi 6 kali 1, 2. 12 bagi 2 kali 1, 6. 12 bagi 6 kali 1, 6. Kalau kita hitung, 3 tambah 2, ya, 3 tambah 2 adalah 5, 5 tambah 6 adalah 11, 11 tambah 1, 12. Berarti kan habis, karena tadi asal masalahnya adalah, sahamnya adalah 12. Ketika 12 dibagi ke zauj, umun, bintun, dan bintain, habis sudah. Sedangkan abun itu kan dia harus dapat 1/6 dan dapat asobah jika ada sisanya. Tapi boro-boro ada sisanya, di situ aja sudah kehabisan. Mestinya abun itu akan mendapatkan 2, bintu ibnin juga akan mendapatkan 2. Mestinya bintu ibnin dapatnya 2. Karena 12 dibagi 6 itu kan 2 dikali 1, 2. Tapi karena 12 di atas sudah diambil 3, diambil 2, diambil 6, maka sisanya tinggal 1. Sehingga bintai ibnin dapatnya 1. Ya, berarti dia kurang 1. Abun seharusnya dia dapat 2 dan dapat tambahan asobah jika ada. Maka berarti bintu ibnin mestinya dapat 2, masih dapat 1, berarti kurang berapa? 1. Abun mestinya dapat 2, di situ sudah kosong. Maka berarti ada kekurangan 3 angka. 1 angka untuk bintai ibnin, 2 angka untuk abun. Maka asal masalah 12 kita naikkan menjadi berapa? 15. Sehingga pada jumlah akhirnya adalah zauj adalah 3, umun 2, bintun 6, bintai ibnin 2, abun 2. Karena angka 12 ketika ditambah dengan 3 maka menjadi berapa? 15. Demikian episode kali ini tentang aul. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.